Santoso. Nama panggilan saya Santoso. Kami memang lahir di sini. Umur saya sudah 69 tahun. Apa yang bisa saya di kepengurusan rumah ini Bapak selaku apa Pak? Saya di sini selaku kepala rumah tangga. Dari silsilah keluarganya sampai rumah ini akhirnya ditempati oleh Bapak itu seperti apa? Itu dibuat oleh nenek sama kakek saya, bersama kakek buyut saya, lalu diberikan ayah saya, lalu diberikan saya. Oh iya Bapak. Kalau sejarah berdirinya rumah ini, bangunan tradisional ini? Rumah ini didirikan pada tahun 1819. Dan rumah ini sejak awal ditempati oleh kakek buyut dan kakek saya, juga ayah saya. Rumah ini digunakan untuk juga dari misalkan dulu zaman dahulunya itu seperti apa gitu, dari bangunannya terus juga dipakai untuk apa itu kegiatan? Rumah bangunannya memang sejak awal sudah berbentuk joglo yang joglo Mataram. Artinya ada joglo karena saya sebutkan Mataram karena dari joglo itu ada ya joglo orang Mataram. Kebetulan kami orang Mataram, menurut nama Mataram. Nah itu digunakan di samping untuk rumah tinggal, juga digunakan untuk kantor kelurahan yang namanya bukan Girikerto tapi adalah Kelurahan Tanjung Lawas. Nah, di sini juga di samping itu pada waktu zaman perjuangan juga untuk dipergunakan untuk asrama tentara pelajar dan juga dilanjutkan untuk asrama Brimob. Habis itu keadaan sudah tenang kembali, sudah dipakai untuk rumah tangga kembali, juga akhirnya dipakai untuk sekolah SD SD Somoetan. Di sini sampai tahun berapa ya saya agak lupa. Itu sampai seumur saya itu masih sekolah di sini. Di samping untuk sekolah juga sebagai cadangan para pengungsi apabila ada erupsi Merapi. Di samping itu juga pernah digunakan untuk gereja, karena gereja di sini renovasi, dan juga digunakan untuk pos pengajian. Tadi kan Bapak sempat kayak ini kan emang bangunan tradisional di sini, namanya Joglo Mataram kan. Mungkin ada beberapa penghargaan yang udah Bapak dapat selaku pengurus dari bangunan tradisional ini. Yang kami dapat hanya satu, yaitu dari gubernur. Yang ini bisa dilihat di belakang saya itu piagam sebagai pelestari warisan budaya. Kalau misal perubahan-perubahan yang udah dilakukan dari sejak berdirinya bangunan ini apa aja? Pertama genteng dan kayu-kayu kecil yang di atas itu dikarenakan pada waktu perang Belanda kelas kedua istilahnya itu habis karena peluru, tapi rumah yang di belakang justru utuh. Makanya yang di belakang itu sampai sekarang gentengnya pun masih genteng lama, sedang yang di depan ini sudah diganti baru karena kerusakan. Lalu pemasangan tembok batu ini kami lakukan karena demi keamanan waktu. Yang tadinya hanya separuh, bahwa tutupnya hanya separuh karena tapi dari perubahan-perubahan bangunnya tidak merubah dari dasar bangunannya? Tidak merubah dari bentuk dasar dari rumah ini sendiri. Kalau untuk kan tadi ada dapat penghargaan dari gubernur, nah itu faktor yang mendukung sehingga ini bisa bangunan ini bisa mendapat apresiasi gitu dari gubernur itu apa itu? Di samping bentuk aslinya dari bentuk Mataram asli ya, pada waktu itu saya sendiri juga tidak tahu. Saya tahu juga karena ada yang datang dari dinas provinsi dan dari keraton mengatakan bahwa rumah ini memang masih lengkap, susunannya masih lengkap seperti pedoman pada rumah Joglo Mataram. Pertama itu, kedua saya ditunjukkan
pawang apa saja namanya, itu saya juga tahunya ya pada waktu itu. Di samping itu yang membuat itu, rumah itu pernah digunakan untuk apa, itu semua saya uraikan. Dan juga mungkin tamu-tamu VIP yang pernah datang, saya sebutkan, yaitu ibu negara pertama. Kemudian digunakan untuk apa? Selalu digunakan oleh pemerintah Desa Ngrikerto sewaktu ada tamu-tamu dari misalnya dari WHO dan juga dari kegiatan lain untuk sidang-sidang kalau juga namanya DPR desa itu selalu di sini, dan juga untuk menerima tamu-tamu dari luar juga di sini. Kalau keterkaitannya sendiri sebelum sama pemerintahan Ngrikerto yang saat ini itu apa Pak dari bangunan ini? Ya, hanya digunakan untuk kegiatan, mendukung kegiatan. Misalnya ada event-event yang memerlukan tempat, selalu di sini. Berarti ini emang dahulunya kan sebelum ada bangunan Kelurahan Ngrikerto, kegiatannya itu di sini Ya, tempatnya. di sini. Kalau misalkan ini kan emang bangunan tradisional, itu dibuka nggak sih Pak untuk umum, untuk berwisata sejarah dan tahu sejarah di sini seperti itu? Sebenarnya kami sendiri secara formal belum membuka ya, tapi yang datang itu baik dari sekolah-sekolah itu sudah ada. Juga kemarin itu dari Biro Perjalanan itu juga sudah ada ke sini. Walaupun kami juga belum membuka sehingga tidak ketemu saya karena saya juga pasti. Jadi saya belum buka, tapi yang datang juga pernah dipinjam untuk syuting oleh anak-anak sekolah itu untuk syuting ketoprak, juga untuk kegiatan Karang Taruna juga pernah. Dan kalau yang berkunjung ya dari sekolah itu ada pernah 2 sekolah. Yang membedakan tadi kan Bapak bilang ini tuh bangunannya disebut Joglo Mataram. Ya. Yang membedakan dari joglo-joglo lainnya itu apa Pak? Ornamen baku yang namanya gebyok. Gebyok itu adalah pintu tapi besar panjang sekali. Jadi selebar rumah itu dikasih pintu semua, namanya gebyok. Itu kalau gebyok non Mataram itu ukirannya halus. Tapi kalau gebyok Mataram itu sederhana sekali, bahkan dikatakan kasar. Nah, nanti bisa dilihat di belakang. Contoh utama dari ciri Mataram memang ada. Berarti untuk kepengurusannya sendiri Bapak mengurus Joglo Mataram ini itu sendiri atau dibantu oleh pihak lain? Sendiri. Artinya cuma saya, sama saudara saya. Untuk rumah ini sendiri nantinya berarti diturunkan sesuai silsilah keluarga? Iya. Yang syukur kalau misalnya nanti dari pemerintah ada semacam perhatian dalam perawatan, karena memang dalam perawatannya berat sekali. Saya pernah waktu habis erupsi Merapi, saya tuh ganti talang itu berapa lembar, dan rata-rata di atas 10 meter semua. Itu berat sekali. Belum lagi dindingnya kena abu semua. Berarti yang tadi ada pernah Ibu Fatmawati datang ke sini itu dalam rangka meninjau pengungsi Merapi. Nah, waktu itu yang menyertai putranya Pak Mas Guntur bersih. Dan waktu ini belum kami tutup, yaitu disiapkan podium di depan, tiba-tiba Ibu Fatma itu dari sini langsung belok ke sana. Jadi ngadepnya tidak, pidatonya bukan di podium,